Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Infasana, Prodi Manajemen dari Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini, saya akan menjelaskan peran otoritas moneter dan perbankan untuk dapat berperan mengatasi krisis perekonomian suatu negara untuk memenuhi tugas mata kuliah bank dan lembaga keuangan. Selamat menyaksikan. Sebelum kita menjelaskan peran otoritas moneter untuk mengatasi krisis perekonomian suatu negara, terlebih dahulu kita harus tahu arti dari kebijakan moneter. Apa sih kebijakan moneter itu? Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi oleh bank sentral untuk mengelola jumlah uang beredar dan kredit dalam perekonomian. Kebijakan moneter juga ditunjukkan untuk mendukung kegiatan perekonomian, menjaga stabilitas nilai mata uang, mengendalikan inflasi, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal, yakni keseimbangan neraca pembayaran, serta tercapainya tujuan ekonomi makro. Apa sih tujuan kebijakan moneter? Kebijakan moneter memiliki tujuan. Yang pertama, menyesuaikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang kedua, mengarahkan penggunaan uang sehingga nilai uang pada suatu negara tetap stabil. Jadi nilainya tetap sama, tidak berubah-ubah. Dan yang ketiga, mendorong produsen. Selain memiliki ketujuan, kebijakan moneter juga memiliki fungsi, di mana yang pertama menemukan laju inflasi, yang kedua mengatasi masalah ekonomi, yaitu pengangguran dengan cara membuka lapangan kerja. Ketiga, menjaga stabilitas nilai tukar uang. Keempat, menjaga stabilitas harga barang dan jasa dengan kebutuhan masyarakat. Yang kelima, meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Yang keenam, mengontrol jumlah uang beredar di dalam masyarakat. Dan yang terakhir, membantu pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya melalui sumber penerimaan yang normal. Selain memiliki fungsi dan tujuan, kebijakan moneter juga memiliki peran. Yang pertama ada menjaga stabilitas ekonomi. Ketika kondisi ekonomi negara stabil, terkendali, dan berjalan dengan baik, kebijakan moneter harus bisa menjaga agar kondisi tersebut berkelanjutan. Yang kedua ada menjaga stabilitas harga. Artinya, kebijakan ini harus mampu menstabilkan hak kenaikan dan penurunan harga yang tidak beraturan. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Adanya keseimbangan uang yang beredar dan jumlah barang dan jasa, para pengusaha diharapkan lebih berani mengadakan investasi. Yang keempat, memperbaiki neraca pembayaran. Kebijakan moneter dapat memperbaiki neraca, posisi pembayaran, dan neraca perdagangan. Akan tetapi, jika nilai tukar rupiah terhadap dolar melemah, sehingga memperkuat daya saing dan meningkatkan jumlah ekspor. Jenis-jenis kebijakan moneter. Kebijakan moneter terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif, dan yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan yang mengatur jumlah uang yang dipasok dalam perekonomian. Kebijakan ekspansif juga akan menurunkan tingkat pengangguran dan merangsang aktivitas bisnis atau kegiatan belanja konsumen. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif ialah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Akan tetapi, pemerintah juga sudah memiliki kebijakan untuk mengatasi krisis yang telah diupayakan dengan melaksanakan kebijakan ekonomi baik makro maupun mikro. Dalam jangka pendek, kebijakan ekonomi pemerintah sejak masa krisis dimaksudkan memiliki dua sasaran strategis, yakni mengurangi dampak negatif krisis terhadap masyarakat dan rentan. Kedua, pemulihan pembangunan ke jalur semula. Perbankan adalah Sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan
atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan tarif hidup rakyat. Apa sih fungsi utama perbankan di Indonesia? Fungsi utama perbankan di Indonesia adalah Sebagai menghimpun dan penyalur dana masyarakat, serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup dalam rakyat. Jika sudah berdampak krisis, hal apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi dampak krisis tersebut? Yang pertama, hal yang harus segera kita lakukan adalah melakukan restrukturisasi perbankan. Rangkaian kebijakan tersebut diharapkan dapat kembali membangun kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri terhadap sistem keuangan dan perekonomian. Sekian dan terima kasih video yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.